Sahabat, apa yang terjadi jika dalam satu teritori tumbuh banyak sekali agama, tradisi, dan adat yang saling berbeda? Kemungkinan terburuk pada teritori itu akan lahir berbagai konflik yang permanen, bahkan perang berdarah. Tapi kemungkinan lain pada teritori itu terjadi yang disebut sinkretisme budaya, di mana berbagai sistem nilai yang saling berbeda itu mereka tersusun menjadi satu mozaik baru yang damai dan harmonis. Inilah kekuatan dari satu budaya sinkretisme, dan budaya Jawa sangat dikenal menjadi budaya dengan kemampuan sinkretis itu. Ini pengantar untuk kita masuk ke dalam obrolan hati pena ke-62, webinar yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena. Kali ini yang menjadi tuan rumah adalah teman-teman Satu Pena dari Yogyakarta, di bawah koordinasi sahabat kita Ibu Deno Kristianti. Kita mengambil topik kali ini hubungan agama dan adat tradisi, belajar dari Yogyakarta. Yang menjadi pembicara adalah sahabat kita Ahmad Haris Zubair. Fungsi saya memperkaya diskusi ini dengan menukik kepada satu isu yang lebih tajam lagi mengenai evolusi agama Jawa, yang juga menggambarkan bagaimana agama dan adat tradisi bersatu secara sinkretis. Kita mulai dari slide ini. Saya tak tahu seberapa banyak teman-teman di sini yang menyadari bahwa di Indonesia itu ada satu yang disebut gerakan kejiwaan yang bernama Subud, kebatinan asal Jawa, tapi sudah mendunia. Ini saya tampilkan screenshot berbagai website yang datang dari berbagai negara, dari Subud Amerika Serikat, dari Subud Britain di UK, Inggris, dari Subud di Latin Amerika, dari Subud di Australia. Begitu banyak tempat-tempat dan cabang Subud di seluruh dunia, dan semua itu awalnya berasal dari satu kebatinan, olah jiwa, gerakan kejiwaan yang berasal dari Jawa. Ini satu fenomena yang minta ampun dahsyatnya. Jika kita lihat sejarahnya, bahkan Kongres Dunia Subud itu sudah dimulai sejak tahun 1959, 63 tahun yang lalu. Ini gerakan batin dari Jawa sejak 63 tahun yang lalu sudah membuat satu kongres dunia. Ada yang dikerjakan kongres itu di United Kingdom, di Jepang, di Amerika, Kolombia, Jerman, Australia, meluas ke mancanegara. Dan dikatakan juga di sini bahwa anggota Subud sudah ada di 86 negara. Begitu hebatnya ini gerakan kebatinan yang oleh dunia luar kadang-kadang disebut agama dari Jawa. Bahkan ini ada berita di Amerika Serikat, berita tahun 2014, yang saat itu ketika Obama sedang di masa-masa kampanye presiden, mempertanyakan apakah Obama ini sebenarnya anak dari Muhammad Subuh, yaitu pendiri dari gerakan kejiwaan Subud ini. Karena memang ibu Obama itu yang pernah datang ke Indonesia, ia anggota Subud. Dan Obama pun ada rekodnya pernah diberikan nama lain oleh Muhammad Subuh, tradisi yang juga umum di Subud sana, bahwa mereka yang ikut Subud kadang-kadang juga kalau mereka orang barat,
diberikan nama yang baru. Yang Subud ini hanya contoh saja yang sengaja kita tampilkan di awal karena gerakan internasionalnya. Ia hanya contoh saja dari satu gerakan yang disebut gerakan kejawen. Ini yang seringkali diistilahkan sebagai agama dari Jawa, dan kita tahu istilah ini tidak sepenuhnya diterima karena agama di Indonesia memiliki definisi sendiri. Tapi benar juga Subud memang berasal dari olah batin di tanah Jawa. Inilah situasi di Jawa, bahwa memang di Jawa ini bercampur banyak sekali agama dan tradisi, sehingga akhirnya berujung pada satu pola sinkretisme. Kita lihat sejarahnya, kita mulai sekali ini di abad ke-4 Masehi. Pertama-tama adalah Hindu yang datang ke tanah Jawa lewat kerajaan Kutai. Kutai itu dia berada di Kalimantan Timur, dan kemudian dari sana mereka datang ke Jawa Tengah dan mendirikan satu kerajaan dengan membawa nilai-nilai Hindu. Animisme yang ada sebelum di tanah Jawa sekarang tiba-tiba berinteraksi dengan datangnya agama Hindu. Dan kita tahu di abad ke-9, Candi Prambanan yang sampai sekarang bisa kita lihat sosoknya, itu adalah salah satu peninggalan Hindu di Jawa. Candi yang sekarang ini menjadi salah satu ikon dari arsitektur Indonesia yang juga dikenal dunia. Tapi sebelum Hindu, di abad ke-1 juga, ke tanah Jawa juga sudah datang Buddhism lewat perdagangan. Dan kita melihat jejaknya. Di abad ke-8 ada Candi Borobudur di sana. Ini candi peninggalan dari agama Buddha di masa Raja Sailendra. Ia berasal dari kerajaan Medang atau disebut juga dari kerajaan Mataram kuno. Setelah animisme, datang Hindu, datang pula kemudian Buddha. Lalu ke abad ke-16 ke tanah Jawa kembali datang lagi agama lain, yaitu Islam. Ini kita catat di sini, Sultan Demak. Kerajaan Demak ini dianggap sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa di abad ke-16. Ini raja yang berasal datang dari tradisi kerajaan sebelumnya, yaitu kerajaan Majapahit. Dan jika Hindu dan Buddha memiliki candi, maka Islam memiliki masjid. Dan mungkin juga teman-teman sebagian belum tahu ini, bahwa masjid yang paling tua di Jawa yang masih berdiri itu berdiri di tahun 1648. Itu adalah Masjid Al-Ansor. Ia berdiri dan sekarang masih ada di Jakarta. Lalu kemudian abad ke-16 juga, setelah Hindu masuk, Buddha masuk, Islam masuk lagi kemudian agama Kristen ke Indonesia di abad ke-16 yang dibawa oleh para pedagang Portugis, dan juga lewat satu pola kolonialisme dari Portugis kemudian diteruskan oleh Belanda. Lalu di abad 20 datanglah itu Teosofi. Ini gerakan yang juga mencoba meramu berbagai agama-agama besar dunia. Ia pun datang ke tanah Jawa. Nah, kita lihat dalam sejarah tanah Jawa begitu banyak bercampur agama di sana. Ada adat, ada tradisi, ada agama, ada animisme, Hindu, Buddha, Islam, Kristen, hingga Teosofi. Apa yang terjadi jika begitu banyak agama tumbuh di satu teritori? Maka akan ada dua arus besar cara beragama. Arus besar pertama adalah gerakan yang ingin memurnikan agama masing-masing. Yang Islam ingin Islam saja dan memisahkan, jangan sampai tersentuh oleh prinsip-prinsip datang dari agama lain ataupun tradisi lain. Ini agama yang murni, yang memiliki filosofinya sendiri, janganlah ia bercampur. Dan kedua, yang sebaliknya, yaitu agama ini mengalami sinergi dan sinkretisme. Apa beda sinkretisme dan akulturasi? Jika akulturasi, berbagai elemen agama ini berjumpa, tapi mereka tetap nampak
keaslian masing-masing, tapi dalam sinkretisme berbagai agama ini salah satu reaksinya mereka bertemu menjadi satu kesatuan yang baru. Maka di Indonesia kita kenal terutama dalam tradisi Muslim, tradisi Islam, agama majoriti, ada satu kategori yang kita sebut santri. Santri adalah istilah untuk mereka yang Muslim yang mencoba ketat, taat dengan ritual dan konsep-konsep agama Islam sebagaimana aslinya. Tapi juga ada di sini yang kita sebut abangan. Ini Muslim yang memang Muslim formal di KTP, tapi dalam perilaku sehari-harinya ia tidak begitu ketat dengan ritus agama dan bahkan cenderung juga ia meramu customize berbagai paham yang ia yakini tidak hanya Islam, tapi bergabung-gabunglah dengan agama lain atau dari tradisi lain. Maka dari gerakan kedua, gerakan sinkretisme ini, lahirlah satu kosakata yang kita sebut abangan atau kejawen. Nah, ini contoh satu saja untuk membuatnya jelas bagaimana sinkretisme agama di Jawa, yaitu pada peringatan satu suro. Ini peringatan, ritual, ritus di tanah Jawa yang merupakan warisan dari tradisi ratusan tahun lalu yang menyatukan penanggalan Jawa dan Islam. Dua kultur besar di sini, Jawa dan Islam, ingin disatukan dalam satu kesatuan yang harmonis. Kita lihat sejarahnya. Ini sejarah penggabungan tahun Jawa dan Islam dimulai di masa raja yang sangat terkenal dan besar pengaruhnya, Sultan Agung, di tahun 1633. Apa konteksnya? Konteksnya saat itu ketika Sultan Agung menjadi Raja Mataram, ia melihat bahwa tanah Jawa masih menggunakan kalender Saka yang berasal dari India dan Hindu. Jadi kalender yang digunakan saat itu masih kalender Saka, padahal Sultan Agung sudah memeluk agama Islam, agama yang berbeda. Kalender Saka ini didasarkan pada pergerakan matahari, berbeda dengan kalender Islam atau Hijriah yang didasarkan pada pergerakan bulan. Jadi ada dua kalender yang tumbuh di Pulau Jawa, dari India dan dari Islam. Nah, ini yang menjadi concern dari Sultan Agung. Ia memerintah satu wilayah yang memang itu masuk agama Islam di sana, tapi juga masih kuat juga kultur Hindunya di sana, dan ia melihat banyak sekali perayaan adat yang diselenggarakan oleh keratonnya dan tidak selaras dengan perayaan hari-hari besar Islam. Ia melihat dua hal ini terjadi secara berbeda karena berbeda penanggalan. Maka yang terjadi kemudian, Sultan Agung menginginkan agar perayaan-perayaan itu, perayaan tradisi Jawa yang sudah bergabung dengan Hinduisme, animisme, Buddhisme, itu terjadi bersamaan dengan aneka perayaan di agama Islam. Karena itulah kemudian Sultan Agung menciptakan satu penanggalan yang merupakan satu paduan antara kalender Saka dan Hijriah. Dan kita tahu kemudian bahwa betapa perayaan satu suro itu menjadi perayaan yang sakral bagi masyarakat Jawa, karena di sana di satu suro itu kita lihat terasa di sana tradisi Jawanya, karena perayaan itu ada acara merawat benda-benda pusaka, ada juga acara ruwatan yang tak dikenal dalam tradisi Islam.
tapi itu dirayakan, tapi juga satu Suro itu juga bersama dengan satu Muharram yang juga dirayakan oleh masyarakat Jawa, karena itu dianggap awal tahun baru Islam yang juga membawa berkahnya sendiri. Nah, kita lihat sekarang ini, bahkan di tahun 2022, peringatan malam satu Suro itu tetap dilanjutkan. Ini beritanya, bahkan Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyatakan silakan dilanjutkan dan jangan lupa menggunakan prokes karena ini era COVID ya. Dan kita lihat betapa peringatan satu Suro ini yang merupakan blending dari ajaran Hindu dan Islam itu bertahan sudah 390 tahun. Nah, ini situasinya, satu kekuatan dari budaya Jawa yang sangat kita angkat menjadi satu fenomena. Betapa di Jawa sini satu sinkretisme diterapkan dan kekuatan budaya Jawa yang mampu menyerap berbagai elemen baru dalam satu kesatuan yang harmonis. Jadi sahabat, dari budaya Jawa itulah yang kita pelajari, bahwa budaya ini memiliki pola tersendiri yang bisa menjadi learning to learn bagi dunia luar. Betapa budaya ini ketika datang budaya Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan juga Teosofi, semua itu ia bisa serap, ia bisa rangkum menjadi satu mozaik yang harmoni dalam satu kesatuan yang baru. Peringatan satu Suro yang sudah diciptakan oleh Sultan Agung pada tahun 1633 hingga kini tetap bertahan dirayakan terutama di Yogyakarta, karena memang ia dianggap sakral dan ia memadukan tradisi Jawa yang waktu itu dipengaruhi budaya Hindu dengan tradisi Islam. Jadi sahabat, sekali lagi, ini satu pengalaman, satu contoh budaya yang bisa menjadi renungan kita, apalagi di era sekarang di mana keberagaman begitu luasnya dan juga potensial melahirkan konflik. Pola sinkretisme ala budaya Jawa menjadi referensi. Salam.